Granted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Nurdin, NIM 220859, Prodi Manajemen, kelas RA3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi bisnis. Yang terhormat kepada dosen pengampu Ade Faisal Mabtuhi SEMM. Dan langsung saja kita ke materinya. Dan yang pertama, memahami pengertian komunikasi. Secara istilah, komunikasi diambil dari bahasa Latin, yaitu communico, yang berarti membagi, dengan arti yang lebih luas lagi, membagi. Dalam hal ini, berupa membagi ide atau gagasan antara satu orang dengan yang lainnya. Menurut Hemstreet, DKK tahun 2009, komunikasi merupakan suatu proses exchange informasi merupakan suatu proses exchange informasi antar individu melalui sebuah sistem yang biasa, baik dengan simbol atau kode, sinyal-sinyal maupun perilaku atau tindakan. Sedangkan definisi lain disebut bahwa komunikasi merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan, dan itu menurut Bove tahun 2014. Dan yang selanjutnya, definisi komunikasi bisnis. Orang hanya bergantung pada penjelasan kemahiran komunikasi perniagaan. Dan menurut Roosevelt dan Faculty tahun 1977, 3. Menggambarkan komunikasi perniagaan sebagai panduan, pendapat, maklumat, perubahan pesanan dirancang sebagai salah satu cara individu. Definisi ini terdiri daripada 6 unsur utama komunikasi perniagaan jika kita peduli. Dan yang pertama, mengikuti undang-undang. Yang kedua, bertukar kerjasama dan komunikasi dengan sekurang-kurang 2 orang. Yang ketiga, ide, pendapat, gagasan, cadangan merujuk kepada objektif. Yang keempat, pribadi atau bukan pribadi. Yang kelima, simbol. Yang keenam, signal. Dan yang selanjutnya, definisi model komunikasi. Menurut Dutch, dalam Severin dan Tankard tahun 2008, model adalah struktur simbol dan aturan kerja yang diharapkan selaras dengan serangkaian poin yang relevan dan struktur atau proses yang ada. Model sangat vital untuk memahami proses yang lebih kompleks. Bambang AS tahun 2014. Jadi berdasarkan pandangan Dutch, model merupakan struktur simbol dalam sebuah proses guna memahami proses yang sifatnya kompleks. Struktur ini bisa terlihat bila divisualisasikan. Sedangkan menurut Severin and Tankard tahun 2008, model didefinisikan sebagai representasi dunia nyata dalam bentuk yang teoretis dan disederhanakan. Model bukan alat untuk menjelaskan, tapi bisa digunakan untuk membantu merumuskan teori. Model menyiratkan suatu hubungan yang sering dikacaukan dengan teori karena hubungan antar model dengan teori begitu dekat. Dan yang selanjutnya, fungsi model komunikasi. Model komunikasi menurut para ahli memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, Gordon Wiseman dan Larry Barker mengemukakan bahwa fungsi dari model komunikasi ada 3, yaitu melukiskan proses komunikasi, menunjukkan hubungan visual, dan membantu dalam menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi. Erwan Effendi, Muhammad Ayubi, Najwa Aulia, 2023. Dan yang kedua, Dutch menyebutkan bahwa model komunikasi mempunyai 4 fungsi. Pertama, mengorganisasikan
kemiripan data dan hubungan yang tadinya tidak teramati. Kedua, heuristik, menunjukkan fakta-fakta dan metode baru yang tidak diketahui. Ketiga, prediktif, memungkinkan peramalan dari sekedar tipe ya atau tidak, sehingga yang kuantitatif yang berkenan dengan kapan dan berapa banyak. Keempat, pengukuran, yaitu pengukuran fenomena yang diprediksi. Erwan Effendi Muhammad Ayubi Najwa 2023. Dan yang selanjutnya, pengertian komunikasi bisnis. Menurut Purwanto tahun 2006 menyatakan bahwa komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun komunikasi non-verbal untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut tim Strait dan Bati Purwanto tahun 2006, komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antara individu melalui suatu sistem yang biasa atau lazim, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal maupun perilaku atau tindakan. Menurut William Albig, komunikasi bisnis adalah pertukaran informasi, gagasan, pendapat, instruksi yang punya target tertentu yang dihidangkan secara personal maupun impersonal melalui lambang atau sinyal. Dan yang selanjutnya, tujuan komunikasi bisnis. Barangkali dalam soal komunikasi, perhatian kita lebih tertuju pada bagaimana berkomunikasi dibandingkan dengan mengapa berkomunikasi. Banyak orang yang belajar dengan mengikuti pelatihan atau membaca buku tentang bagaimana berkomunikasi karena ada kebutuhan untuk bisa melakukan komunikasi secara efektif. Buku-buku cara melakukan sesuatu termasuk cara berkomunikasi, cara berbicara di depan publik atau cara melakukan presentasi banyak ditulis dan dibaca manusia karena memang kita merasakan ada kebutuhan untuk bisa berkomunikasi secara efektif. Dan yang selanjutnya, pengertian komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi sangat penting karena dengan adanya komunikasi, maka seorang bisa berhubungan dengan orang lain dan saling bertukar pikiran yang bisa menambah wawasan seseorang dalam bekerja atau menjalani kehidupan sehari-hari. Maka untuk membina hubungan kerja atau pegawai maupun antar atasan bawahan perlulah membicarakan komunikasi secara lebih terperinci. Dalam menyalurkan solusi dan ide melalui komunikasi harus ada si pengirim berita atau sender maupun si penerima berita receiver. Solusi-solusi yang diberikan pun tidak diambil seenaknya saja, tetapi ada penyaringan dan seleksi manakah solusi yang terbaik yang akan diambil dan yang akan dilaksanakan oleh organisasi tersebut agar mencapai tujuan serta visi misi suatu organisasi. Dan yang selanjutnya, unsur-unsur komunikasi dalam organisasi dibagi menjadi 5. Yang pertama, komunikator atau komunikator, yaitu memberi berita, yang dalam hal ini adalah orang yang berbicara, pengiriman berita atau orang yang memberitakan. Yang kedua, menyampaikan berita. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara mengatakan, mengirim atau menyiarkan. Yang ketiga, berita-berita yang disampaikan, misal dapat dalam bentuk perintah, laporan atau saran. Yang keempat, komunikat, yaitu orang yang dituju, pihak menjawab atau para pengunjung. Dengan kata lain, orang yang menerima berita. Tanggapan atau reaksi atau respon dalam bentuk jawaban atau reaksi. Yang kelima, unsur komunikasi tersebut, komunikator menyampaikan berita-berita yang disampaikan, komunikan, dan tanggapan atau reaksi merupakan kesatuan yang utuh dan bulat. Dalam arti apabila satu unsur tidak ada, maka komunikasi tidak akan terjadi. Dengan demikian, masing-masing unsur saling berhubung dan ada saling ketergantungan. Dan yang selanjutnya, jenis-jenis komunikasi berdasarkan penyampaiannya. Berdasarkan cara penyampaian informasi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, komunikasi verbal atau lisan yang terjadi secara langsung serta tidak dibatasi oleh jarak, di mana kedua belah pihak dapat bertatap muka, contohnya dialog 2 orang. Yang B, yang terjadi secara tidak langsung akibat dibatasi oleh jarak, contohnya komunikasi lewat telepon. Komunikasi nonverbal atau tertulis. Yang pertama, naskah yang biasanya digunakan untuk menyampaikan kabar yang bersifat kompleks.
Yang B, dan gambar dan foto akibat tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata atau kalimat. Yang selanjutnya, jenis-jenis komunikasi berdasarkan perilaku. Komunikasi berdasarkan perilaku dapat dibedakan menjadi 3, yaitu komunikasi formal, yaitu komunikasi yang terjadi di antara organisasi atau perusahaan yang tata caranya sudah diatur dalam struktur organisasinya. Contohnya seminar. Yang kedua, komunikasi informal, yaitu komunikasi yang terjadi pada sebuah organisasi atau perusahaan yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi serta tidak mendapatkan kesaksian resmi yang mungkin tidak berpengaruh kepada kepentingan organisasi atau perusahaan. Contohnya kabar, burung, desas-desus, dan sebagainya. Komunikasi non-formal, yaitu komunikasi yang terjadi antara komunikasi yang bersifat formal dan informal, yaitu komunikasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan organisasi atau perusahaan dengan kegiatan yang bersifat pribadi anggota organisasi atau perusahaan tersebut. Contohnya mengenai ulang tahun perusahaan. Yang selanjutnya, pengertian pesan-pesan bisnis. Pesan adalah suatu yang dikirimkan ataupun diterima dari tindakan komunikasi langsung, baik berupa komunikasi verbal maupun non-verbal. Atau pesan adalah setiap pemberitahuan pikiran dan perasaan. Onong Effendi menyatakan bahwa pesan adalah suatu komponen dalam proses komunikasi berupa panduan dari pikiran dan perasaan seseorang dengan menggunakan lambang, bahasa, atau lambang-lambang lainnya disampaikan kepada orang lain, menurut Purwanto tahun 2019. Nah, yang selanjutnya, pesan adalah seperangkat simbol verbal dan non-verbal yang mewakili perasaan, nilai, ide, atau maksud sumber. Menurut Abdul Hanafi menjelaskan bahwa pesan tersebut adalah produk fiktif nyata yang dihasilkan oleh source encoder. Siahaan tahun 1991. 62. Yang selanjutnya, tujuan penulisan pesan bisnis. Tujuan penulisan pesan-pesan bisnis. Tahap pertama dalam penulisan pesan bisnis adalah memikirkan maksud atau tujuan komunikasi. Seorang komunikator tentu ingin menjaga nama baik di depan khalayak dan menghasilkan sesuatu yang baik untuk organisasinya. Sebelum memutuskan untuk menyampaikan pesan bisnis kepada pihak lain, Anda harus terlebih dahulu menjawab 3 pertanyaan penting. Apakah tujuan realistis? Apakah waktunya tepat, dan apakah tujuan dapat diterima oleh organisasi? Rekan-rekan saya, untuk dapat melakukan itu Anda harus terlebih dahulu menetapkan tujuan yang jelas dan terukur sejalan dengan tujuan non-organisasi. Yang selanjutnya, efektivitas komunikasi. Dalam proses komunikasi, hal yang mutlak diperhatikan adalah tingkat keefektifan komunikasi. Komunikasi dikatakan efektif apabila makna yang ada pada sumber pesan sama dengan makna yang ditangkap oleh penerima pesan. Menurut De Vito tahun 2009 mengatakan bahwa tidak mungkin untuk dapat berkomunikasi secara efektif tanpa menyadari budaya mempengaruhi komunikasi manusia. Selain itu, pernyataan De Vito didukung juga oleh Good Punch dan Kim tahun 1997 yang mengatakan komunikasi yang efektif akan terjadi apabila kesalahpahaman dapat diminimalisasi. Pada dasarnya, efektivitas komunikasi dapat dicapai ketika komunikasi dapat dikatakan efektif. Komunikasi yang efektif adalah pemahaman bersama antara orang yang menyampaikan pesan dan orang yang menerima pesan agar efektivitas komunikasi tercapai, menurut Romli tahun 2014. Yang selanjutnya, cara menggunakan efektivitas komunikasi. Untuk dapat mengetahui apakah komunikasi yang sudah dijalankan suatu organisasi sudah berjalan efektif atau berhasil mencapai tujuan dan sasaran organisasi adalah melakukan audit komunikasi, menurut Sari 2009. Audit sendiri memiliki pengertian sebagai salah satu pengujian dan evaluasi saksama atas sebuah persoalan, sehingga komunikasi sebagai suatu persoalan organisasi juga dapat diaudit. Menurut Harjana tahun 2000 dalam Sari 2009, melakukan audit komunikasi diuji dan evaluasi untuk memberikan penilaian apakah komunikasi telah berjalan secara efektif.
Pengertian audit komunikasi menurut Gibson dan Hodgkin tahun 2000 adalah suatu analisis yang lengkap atas sistem-sistem komunikasi internal dan eksternal dari suatu organisasi. Yang selanjutnya, hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi adalah sesuatu yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan dan menerima pesan yang digunakan orang lain dengan benar untuk mengomunikasikan informasi, pemikiran, dan ide mereka menurut Suka tahun 2021. Gangguan dalam sistem komunikasi ini dapat membuat pesan berbeda dengan pesan yang diterimanya, dan hal ini dapat bersumber dari kesalahan komunikator, komunikan, pesan, atau media yang akhirnya mengurangi makna pesan yang disampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga video saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.